kembali membahas akuntansi perusahaan jasa. Nah, hari ini adalah pertemuan ke-7 dengan subbahasan persamaan dasar akuntansi. Masih ingat materi kemarin, pekan lalu? Oke. Sebelum masuk materi, kita cek dulu ya, atau kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa. Yang pertama adalah mahasiswa mampu menganalisis. Mahasiswa mampu menganalisa, mengklasifikasikan transaksi ke dalam akun persamaan akuntansi. Jadi, kunci untuk pertemuan hari ini adalah menganalisa dan mengklasifikasikan akun ya. Karena pekan kemarin ada teman-teman yang tidak hadir, jadi ibu siapkan materi pekan kemarin, bisa kalian lihat di sini ya, bisa kalian scan barcode-nya, terus lihat. Oke. Bagi yang sudah scan bisa lihat ya. Oke. Sebelum ibu lanjut, kita absen dulu ya. Andika, Nur Hadijah, Ada nih, Bu. Andi Kudratullah, Natasya, Hadir, Bu. Ardina, Hadir. Aini, Hadir. Aksani, Hadir, Bu. Rianti, Hadir, Bu. April, Hadir, Bu. Putri, Hadir, Bu. Alisa, Hadir, Bu. Suci, Hadir, Bu. Melinda, Hadir, Bu. Syahrani, Hadir, Bu. Husnia, Hadir, Bu. Dwita, Hadir, Bu. Asrini. Hadir, Bu. Atau orang-temannya yang hadir ya. Oke, kita lanjut. Kita pretest dulu ya. Pretest ini mencakup teori kita dari hari pertama sampai pertemuan hari ini. Ya. Pretest. Silahkan kalian join kuisnya. Kalian mau pakai barcode? Mau. Kelihatan tidak? Kalau saya duduk tadi di sini. Ada di wifi-nya atau kuotanya? Berapa? 3, 4, 5. Tujuh orang. Ini tes ya. Jadi kalau kalian tidak tahu juga tidak apa-apa sebenarnya, karena memang belum diajarkan seluruhnya. Sebelas sudah join semua? Masih ada yang mau join? Masih ada yang apa? Loading ya? Ini Rian ini Rianti. Iya, Bu.
Bella, April, Alina, Syaharani, Dwita, Natasha, Suci, Alisa, ini Melinda. Tiga orang lagi. Siapa? Kusnia sama Hai Bu. Putri. Sani. Dwita sudah? Oh iya, handphonenya Sani terpakai ya. Oke, kita tunggu 2 orang lagi ya.
Kalian kalau ingat rumusnya kah, atau definisinya atau apa begitu, apa itu persamaan akuntansi? Rumus dasar dalam akuntansi yang menunjukkan hubungan antara harta, utang, dan modal suatu perusahaan. Oke, Ija. Jadi persamaan akuntansi menurut Ija adalah rumus dasar, ya. Itu rumus dasar dari akuntansi. Ada yang lain? Dari Yanti? Persamaan akuntansi adalah dasar dari sistem akuntansi yang menunjukkan hubungan antara harta atau aset, utang atau kewajiban, dan modal ekuitas suatu perusahaan. Jadi satunya adalah hubungan satu apa Rianti? Menurutnya Rianti adalah hubungan. Kalau menurut Ija tadi apa? Dasar, ya, dasar. Jadi itu semua benar ya, Ija maupun Rianti. Kita lihat rumusnya terlebih dahulu, ya. Aktiva sama dengan utang ditambah modal. Jadi ini rumus yang sering kita lihat di akuntansi. Aktiva adalah aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Jadi keseluruhan hutang ditambah keseluruhan modal harus wajib, ya. Hukumnya itu wajib, hukumnya dia sama nilainya dengan aktiva. Kalau berbeda berarti ada yang salah dari pencatatannya kalian. Kenapa harus balance? Ya, akuntansi memang seperti itu. Jadi harus balance antara aktiva, hutang, dan modal. Ingat, balance saja belum tentu benar, apalagi tidak balance sama sekali. Kita lihat apa itu persamaan akuntansi, ya. Persamaan akuntansi adalah konsep fundamental dalam akuntansi yang menyatakan bahwa total aset perusahaan harus selalu sama dengan jumlah kewajiban dan modal. Jadi antara jumlah kewajiban, hutang tadi ya, kewajiban, dan modal itu harus selalu sama dengan aktiva atau aset. Mau dicatat? Silahkan dicatat terlebih dahulu. Sudah, kita lanjut ya. Unsur persamaan akuntansi apa saja? Yang pertama adalah aktiva, hutang, dan modal. Apa itu aktiva? Harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi. Contohnya,
kas, piutang, gedung, kendaraan, tanah, ya, persediaan, ya. Itu masuk semua ke aktiva, termasuk inventaris kayak ini ya, kayak meja, kursi, papan tulis, itu ya masuk semua. Oke, kalau hutang adalah kewajiban yang menjadi beban perusahaan. Apa saja yang menjadi beban perusahaan? Contohnya hutang pembelian kredit. Ada contoh hutang lain? Apa hasilnya? Hutang jangka panjang boleh. Hutang apa lagi? Hutang bank boleh. Karena kan untuk memulai usaha juga awalnya adalah selain dari modal, dari hutang. Modal apa? Adalah hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan. Contohnya dalam setoran modal oleh pemilik. Jadi modal awal ya, modal awal pemilik. Kita masuk ke fungsi persamaan akuntansi. Fungsi persamaan akuntansi yaitu menunjukkan posisi keuangan perusahaan secara akurat. Kedua, menjadi dasar pencatatan transaksi dalam sistem akuntansi. Ketiga, membantu menganalisis dampak transaksi terhadap kondisi keuangan. Keempat, memastikan tidak ada penyalahgunaan dana karena setiap transaksi harus seimbang. Jadi fungsi dari persamaan akuntansi ini ya. Kita jelaskan, Ibu jelaskan teorinya dulu, sebentar kita masuk ke contoh-contoh soal ya. Dan ada juga diskusi kelompok. Posisi keuangan yang dimaksud adalah laporan keuangan ya. Jadi yang menunjukkan posisi keuangan adalah laporan keuangan perusahaan. Ya. Terus pencatatan transaksi. Apa itu pencatatan transaksi? Ada yang tahu? Catatan transaksi itu apa? Jurnal. Jadi jurnal ya. Terus ketiga, membantu menganalisis dampak transaksi terhadap kondisi keuangan. Jadi laporan keuangan itu bisa membantu kita menganalisis apakah kondisi keuangan perusahaan baik-baik saja atau tidak baik-baik saja, dan keputusan yang diambil apakah kita melanjutkan usaha atau kita mengambil kredit investasi lagi atau kita tutup saja perusahaannya kayak gitu. Jadi ini yang membantu menganalisa. Terus keempat, memastikan tidak ada penyalahgunaan dana karena setiap transaksi harus seimbang. Jadi kalau ada yang salah atau ada yang tidak seimbang, berarti ada transaksi yang tidak tercatat di laporan keuangan. Kalaupun laporannya dibikin seimbang saja, pasti akan ketahuan ketika ditelusuri jurnalnya. Akan ketahuan, oh ada nih yang tidak tercatat, ada nih yang ada yang beda nilainya, karena kan harus seimbang antara aktiva, hutang dan modal. Kita lanjut ya, setiap transaksi berpengaruh ke persamaan akuntansi. Contoh soal, kita masuk ke contoh soal. Suatu perusahaan membeli sebuah kendaraan seharga 100 juta secara tunai. Apa pengaruhnya? Yang pertama adalah kas perusahaan berkurang sebesar 100 juta. Kenapa bisa berkurang? Karena ada pembelian. Terus yang kedua, perubahan kedua atau pengaruh kedua adalah kendaraan bertambah senilai 100 juta. Ada yang bisa tulis di atas dia jurnalnya apa? Masuk ke aktiva, hutang atau modal? Ini sudah ada nih tertulis kas, kendaraan. Sisa kalian menentukan dia di debit atau kredit. Ayo Alisa, kalian harapan kamu harapan teman-teman. Apa jurnalnya? Kalau begitu jurnalnya saja lah ya dulu, nanti kita golongkan dia
Selanjutnya menyesuaikan tulisannya Lisa. Oke, kita terima kasih Alisa ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Suatu perusahaan membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Apa pengaruhnya? Kita lihat peralatan bertambah senilai 50 juta. Terus kedua, hutang bertambah senilai 50 juta juga. Kenapa sama-sama bertambah, tidak ada yang berkurang? Betul, karena pembeliannya secara kredit, tidak ada yang uang keluar dari perusahaan. Jurnalnya, betul ya? Peralatan ada contoh ketiga, satu perusahaan menjual kendaraan seharga 80 juta secara tunai. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya adalah kas bertambah senilai 80 juta senilai ini. Terus apa? Pengaruh kedua adalah kendaraan berkurang senilai 80 juta. Kendaraan berkurang berarti dia di posisi pada lanjut, satu perusahaan menjual kendaraan seharga 150 juta secara kredit. Kita lihat pengaruhnya. Pengaruhnya adalah piutang bertambah senilai 150 juta, kendaraan berkurang senilai 150 juta. Pertanyaannya adalah, apakah kendaraannya berkurang sekarang sedangkan dia belum dapat uangnya? Bisakah seperti itu? Siapa yang jawab bisa? Ayo. Oh, Alisa, bisa ya. Yang jawab tidak selain Alisa berarti. Bisa atau tidak? Siapa yang bisa? Bisa. Siapa? Coba. Oke, sebagian bisa, sebagian tidak. Alasannya yang menjawab bisa? Kan ini perusahaan menjual kendaraan, berarti dia menjual nih. Kan ini perusahaan menjual satu kendaraan. Terus? Tapi ini yang perusahaan belum membayar kepada pemiliknya. Berarti dia kan masuk piutang, tapi itu kendaraan sudah terima di perusahaan. Betul, jadi jawabannya bisa ya. Seperti kalian lihat, ada penjual motor depan kampus? Ada. Yang mau KTP ke sana? Kasih motor? Kasih. Ya kan? Jadi kalau kalian mau pakai motor gratis modal KTP 3 bulan, silakan kasih motor di depan. Itu jangan salah ya. Saya mau bilang 3 bulan karena kan tenornya ya. Kalau menunggak 3 bulan ya, motornya ditarik kembali. Nah kalau ditarik kembali, ambil lagi. Terus lanjut, satu perusahaan membeli sebuah mesin secara kredit seharga 200 juta. Pengaruhnya, hutang bertambah senilai 200 juta. Kedua, peralatan bertambah senilai 200 juta. Sama saja ini ya. Jadi jurnalnya sama, peralatan pada hutang 200
200 juta. Lanjut, suatu perusahaan membayar hutang sebesar 50 juta. Pengaruhnya, hutang berkurang senilai 50 juta, kas berkurang senilai 50 juta. Kenapa dia berkurang semua? Karena bayar hutang, berarti hutangnya berkurang, kita juga berkurang. Seperti kalau siapa namanya Asrinia berutang ke kantin, uangnya Asrinia kurang. Lanjut, Mr. X melakukan penyetoran sebesar 75 juta ke kas perusahaan sebagai tambahan modal. Apa pengaruhnya? Tambah modal bertambah. Jadi modal yang disetor adalah 75 juta ke kas. Berarti kasnya, posisi kas bertambah. Betul, modal bertambah posisinya di mana? Jadi dia sama dengan hutang ya. Posisi bertambahnya adalah di kredit. Mr. T melakukan penarikan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Tadi ada kan di soal pretesnya, modal berkurang senilai 25 juta, kas berkurang senilai 25 juta. Jurnalnya apakah akunnya modal? Bukan. Atau ada nama akun lain? Lain. Jadi prai pada kas. Kita lihat ya dari sisi laporan, apa sih itu persamaan akuntansi, kenapa bisa di kegiatan perusahaan dia sangat penting ya. Kita lihat ya. Ketika perusahaan pertama kali dibangun ya, atau dibuka, atau pertama kali join usaha ya, perusahaan membutuhkan sumber daya. Nah, sumber dayanya berupa apa wujudnya? Wujudnya berupa kas, peralatan, gedung, dan lainnya. Jadi yang dibutuhkan perusahaan pertama kali adalah uang ya, atau modal. Jadi kas, peralatan, gedung, dan lainnya. Kalau sudah ada uang atau sudah ada kas, berarti peralatannya gampang ya kan, gedungnya juga. Terus asalnya dari mana? Asalnya adalah dari kreditur atau bank ya, seperti tadi yang hutangnya pinjaman yang menjadi beban. Terus kedua adalah pemilik perusahaan atau owner, biasa kita sebutnya. Mengakibatkan apa? Mengakibatkan timbulnya pendapatan, timbulnya biaya. Jadi dari aktivitas perusahaan ini, ketika dia sudah berjalan, dia akan menimbulkan pendapatan. Pendapatan, tidak mungkin perusahaan jalan tanpa biaya ya. Contohnya biaya listrik, biaya gaji karyawan atau gaji owner, terus biaya air, biaya renovasi gudang, biaya penyusutan dan segala macam itu masuk ke biaya, timbulnya biaya. Kemudian wujud dan asal uang tersebut dilaporkannya di laporan apa namanya? Laporan keuangan jenis apa? Dilaporkannya di neraca. Sedangkan pendapatan dan biaya dilaporkannya pada laporan laba rugi perusahaan ya. Sejauh ini paham? Ada pertanyaan? Yang jelas jangan bertanya, kapan kita istirahat? Kita istirahat setelah mata kuliah ini ya. Lanjut, kalau tidak ada pertanyaan Ibu lanjut tugas.
diskusikan soal kasus yang diberikan. Hasil diskusi kelompok ditampilkan didiskusikan bersama di kelas. Ya. Jadi silahkan bentuk 3 kelompok. Ibu yang bentuk atau kalian? Bagi ini saja kalian. Ya. Bagi ini saja. Tapi mereka berempat. Berarti yang bertiga di belakang ada yang pindah. Ini satu kelompok. Satu orang pindah. Apakah Astani kah, Ardina kah, atau Natasha yang pindah ke kelompoknya April? Boleh. Jadi silahkan bentuk kelompoknya. Silahkan lihat di sini soalnya. Ada yang sudah paham? Silahkan bentuk kelompok. Oh, di sini juga kurang satu ya. Ada 5. Oh, pas. 5, 6.
Dari kita.
Sudah? Sudah? Sampai tanggal 4 saja tuh. Sudah itu. Oh, ini. Bukan ini. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 4.
silahkan dituliskan saja jurnalnya. Kelompok lain kalau berbeda boleh menyanggah ya. Ini spiral satu. Di sini di jurnal, sini di jurnal. Kita kasih jajarkan nama akun dengan nilainya. Tanggal 1 saja ya. Kita ada yang sama? Oh iya, silakan. Jadi pada contoh kasus pada kali ini itu ada contoh kasus yang soalnya Tuan Santoso dalam melakukan usaha konsultan, akuntansi dan perpajakan paruh waktu selama beberapa tahun. Pada tanggal 1 April 2024 Tuan Santoso memutuskan untuk pindah ke kantor sewaan dan menjalankan usahanya dengan profesional atau penuh waktu. Selanjutnya perusahaan jasa tersebut dinamakan KAP STS. Selama bulan April 2024 KAP STS melakukan transaksi berikut. Jadi pada tanggal 1 bulan 4 2024 aset berikut yang diterima dari Tuan Santoso yang merupakan setoran modal awal, yaitu ada kasnya 13.100.000, ada piutang usahanya 3 juta, ada bahan habis pakainya 1.400.000, sama ada peralatan 12.500.000. Jadi saya menggunakan dua metode. Kadang ada langsung dijumlahkan saja berapa kasnya dan berapa modalnya. Terus ada juga yang diuraikan satu-satu apa saja yang ada dalam modal tersebut. Nah, dari modal tersebut ini kan Tuan Anton bilang dalam setoran modalnya itu terdiri dari ini, ada kasnya, ada piutang, ada bank
dan ada peralatannya. Jadi semua kita kategorikan dan ini 13.100.000 ditambah 3 juta ditambah 1.400.000 ditambah 12.500.000 hasilnya 30 juta. Terima kasih. Ada pertanyaan? Untuk kelompok 1 atau hasilnya kalian sama? Sama. Ya. Ya, silahkan duduk. Terima kasih kelompok 1. Jadi, ini simpulkan ya. Pencatatan dengan cara ini juga benar, tapi lebih benar pencatatan dengan begini ya, lebih detail. Karena di perusahaan nanti setiap akun, setiap transaksi itu harus punya akunnya masing-masing. Jadi pada saat diposting di buku besar, dia masuknya ke akun dia masing-masing ini ya. Jadi tidak ada salah catat kalau dia lebih detail seperti ini. Seperti ini juga sebenarnya benar ya, karena kan kelas pada modal. Nah ini semua juga memang masuk kategori modal, tapi kan modalnya dia detail STS tadi ya. Lanjut kelompok 2 dengan transaksi tanggal 2. Jangan dihapus ya, sebentar kita mau ke persamaan akuntansi. Bawahnya saja. Jadi kategorikan sewa dibayar di muka karena dibayar sebelum tempat tersebut beroperasi. Dia bayar dulu untuk 3 bulan, baru digunakan tempatnya. Kemudian tanggal 2 itu membayar premi asuransi kerugian dan kebakaran untuk properti sebesar 1.800.000. Nah, premi itu sama dengan artiannya dibayar di muka. Jadi asuransinya dibayar duluan, sebelum asuransinya nanti akan diklaim. Oke. Ada yang sama atau ada yang beda? Jurnalnya nomor 1, sewa dibayar di muka pada kas senilai 4.800.000. Terus yang kedua, asuransi dibayar di muka pada kas senilai 1.800.000. Yang berbeda, ada yang berbeda? Hanya argumennya kayak bukan di jurnalnya yang saya tanyakan, cuma yang tanggal itu yang bulan tanggal 2 bulan 4 2024 asuransi dibayar di muka. Maksudnya itu asuransi dibayar di muka bagaimana? Apakah pada saat
ini tanggal 2 membayar kerugian dan kebakaran properti. Apakah dibayar dulu baru kebakaran atau bagaimana? Karena kan pasti sudah kebakaran baru dibayar kan? Terus kenapa disimpulkan bahwa dibayar di muka Nah, sedangkan seperti yang kita tahu bahwa sewa dibayar di muka pada saat kita menyewa, pada saat kita sewa suatu tempat berarti dibayar dulu baru dipakai. Sementara ini asuransi dibayar muka berarti bagaimana? Apakah dibayar dulu baru kebakaran? Jadi paham pertanyaannya Alisa ya? Alisa bertanya dalam kondisi apa dibayar asuransi ini? Apakah kondisinya sebelum kebakaran atau setelah kebakaran itu terjadi? Silakan kalau berdua ada jawaban. Kalau misalkan setelah kebakaran, kenapa dibilang asuransi dibayar dulu? Kenapa dibayar di awal? Kan Ada kayak- jawaban atau dibantu dari kelompok lain? Kalian mau jawab dulu ya? Silakan jawab dulu. Ini ada jawab. berarti dibayar dulu baru kebakaran. Ya, begini. Gimana? Ada premi asuransi. Ini artinya sebagai jaminan kalau misal nanti suatu saat nanti kan tidak diminta-minta tempatnya kebakaran. Nah ini nanti asuransinya bisa diklaim. Jadi nanti tidak perlu lagi bayar karena sudah dibayar duluan. Istilahnya gitu. Ya maksudnya sudah dibayar di muka jauh-jauh hari sebelum terjadi. Bukan diminta-minta tapi sebelum terjadi kebakaran. Misal sebulan 2 bulan Oke, oke, paham. Tapi kalau memang bisa disimpulkan bahwa pada saat kebakaran contoh ini yang dibayar toh 4 miliar begitu toh 4 miliar yang dibayar pada saat kebakaran kita bisa tafsir bahwa kalau habis ini 4 miliar ini habis gitu. Kalau misalkan lebih bagaimana? Kayak misalkan ternyata pada saat sudah kebakaran ini kerugian yang ditimbulkan 5 miliar. Bagaimana itu? Berarti ini kurang tidak itu yang dibayarnya asuransinya. Di situ nanti perginya harus dicatat. Ada jawaban dari kelompok lain? Jadi kelompok 2 menjawab pertanyaannya siapa? Alisa ya? Pertanyaan Alisa. Dia dibayar di muka sebelum kejadian tersebut terjadi. Jadi ketika kejadian tidak repot lagi cari dana talangan kayak gitu. Nah, asuransi itu sifatnya seperti itu ya. Asuransi itu sifatnya bertermin sebenarnya. Jadi dibayar di muka, DP dulu, terus ada termin 1, 2, 3. Jadi dibayarnya tiap bulan. Kalau asuransi ini, asuransi itu dibayarnya setiap bulan. Tergantung kita mengambilnya berapa jangka lama. Bisa jangkanya 1 tahun, 2 tahun, dan berapa biaya yang mau kita gantikan. Misal kita menaksir gedungnya kita nilainya 10M ya. Ya kita ambillah asuransi senilai itu. Asuransi senilai itu dibayar setiap bulan. Ada DP-nya dan biaya tersebut. Jadi misal jatuh tempo asuransinya adalah 5 tahun kemudian, tapi di tahun ketiga dia kena kebakaran. Bisa tidak itu 10 juta dia pakai semua di tahun ketiga? Bisa. Nilai 10 juta itu akan cair di sini. 10 miliar itu akan cair di tahun ketiga. Karena dia dalam masa asuransi tersebut. Tapi setelah 5 tahun apakah uang yang kita setorkan setiap bulan misal Bu selama 5 tahun tidak terjadi kebakaran di tempatnya saya, terus uangku hangus dong karena saya tidak pakai, tidak bisa diklaim menjadi uang kembali ya. Terima kasih. Terima kasih. Kalau berdua ada tambahan tadi Tadi kan mungkin berpikir kan begini, kan itu premi ini asuransi ini Bu kan dibayar setiap bulan. Nah kenapa tidak masuk ke beban? Karena kan dibayar setiap bulan itu kan bebannya perusahaan keluar uangnya setiap bulan, jadi kita mesti pikiran beban asuransi. beda soal lagi ya. Kalau beban asuransi itu dia sudah masuk ke bulan pertama, kedua, ketiga. Di soalnya adalah membayar di muka, ya kan?
Jadi biaya asuransi setiap bulan. Kalau kita baru mengurus, misal baru kalian datang ke perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi menawari kalian dan mengambil premi itu, ya, itu namanya DP ya, karena memang ada DP-nya di awal. Oke? Apa? Kelompok 3. Kalian menular satu deretan loh. Penjelasannya, siapa yang mau jelaskan? Baik, untuk tanggal 4 bulan 4 2024 yaitu menerima kas dari klien sebagai pembayaran di muka untuk jasa yang akan disediakan dan dicatat sebagai pendapatan diterima di muka yang sebesar 5 juta. Kenapa dicatat di jurnalnya kas pada pendapatan diterima di muka? Karena kasnya ini bertambah yang sebesar 5 juta dan pendapatan diterima di muka itu bertambah di kredit. Itu namanya. Karena setiap kali perusahaan menerima uang kas, setiap kali perusahaan menerima uang, maka kasnya akan bertambah. Dan ini pendapatan diterima di muka. Ayo bantu Sandi, siapa? Siapa yang punya tulisan? Lagi mungkin Suci, Aini, ada tambahan? Ya. Nah, kalau pendapatan diterima di muka, alasan penjelasannya itu meskipun perusahaan telah menerima uang, jasa yang harus diberikan belum selesai. Dalam akuntansi, uang yang diterima di muka untuk jasa atau produk yang belum diserahkan disebut kewajiban atau liabilitas, bukan pendapatan. Kewajiban ini adalah utang perusahaan berupa janji untuk melakukan pekerjaan di masa depan. Bagaimana, sudah selesai? Ada tanggapan dari kelompok 1 dan 2? Oke. Kan tanda ini pendapatan itu di debit.
Kenapa saldo normalnya? saldo normalnya Bu? Kenapa di pendapatan diterima di muka itu di kredit? Jelaskan tadi. Tadi kamu baca. Atau ada kelompok 2 bisa bantu? Kenapa pendapatan diterima di muka posisinya di kredit, sedangkan saldo normal menunjukkan pendapatan itu posisinya di ya Putra. Ayo, silakan. Atau kelompok 2 ada bantuan? Pertanyaannya adalah kenapa pendapatan posisinya di kredit? Pertanyaannya Putra. Atau kelompok 1. Jadi itu dikatakan itu yang pendapatan diterima di muka dikasih di kredit karena itu dihitung sebagai hutang karena ini si pembuat jasa belum kasih jasanya kepada konsumen tapi dapat uang dari barang dan itu makanya dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Masih ada kewajibannya. Masih ada kewajibannya untuk kasih jasanya. Jadi sudah itu jawaban dari kelompok 3 ya. Kenapa pendapatan diterima di muka dicatatnya di sisi kredit? Karena pendapatan diterima di muka sebenarnya adalah hutang perusahaan, hutang jasa. Ceritanya hutang jasa, jadi bukan hutang uang ya, hutang jasa. Tapi ada nilainya, senilai uang yang telah dia terima. Dan coba cek saldo normal akuntansi pendapatan posisinya di kredit kan? Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Silahkan untuk kembali. Itulah kenapa kalau soal akuntansi tidak dibahas cuma teori ya, harus kalian kerjakan soal-soal seperti ini. Karena nanti di perusahaan kalian akan mengerjakan yang seperti ini, bukan mengerjakan apa itu siklus akuntansi, bagaimana itu pendapatan, tapi langsung berhubungan dengan kwitansi, nota, dan laporan-laporan misal SPK dan segala macam. Jadi kalian akan menganalisis. Nanti kalian di perusahaan tidak akan menganalisa seperti soal yang ibu kasih. Tuan ini menyetor kayak gini-gini, tapi kamu akan dikasih nota. Ini nota listriknya saya, ini nota bensinnya saya. Kamulah yang analisa nanti. Ini nota bensin mau saya apa ini? Dia masuk di akun apa ya? Terus kalau saya sudah terima nota bensinnya, terus dia sistemnya reimburse, dia sudah pakai uangnya dulu untuk bayar ya. Dia ke misal kalian accounting atau di bagian finance nanti kalian akan bayar kembali uang senilai misal nota bensinnya 100.000. Kalian terima nota bensin berarti uangnya kalian akan kasih nota bensin tersebut. Kalian akan catat sebagai apa?
akuntansi. Kas masuk di mana? Aktiva, kewajiban, modal. Dia masuk ke aktiva. Ya. Berapa jumlah kas yang ada di sini? Ini jangan dihitung 2 kali ya, karena kan dia sudah ada di sini. 41.600. Kas piutang sisi yang tadi hanya menghitung kas ya. Bukan berarti Bu. 24. Kita hanya menghitung kas. Kas berapa? 19.800.000. Selanjutnya piutang. Piutang masuk di mana? Ngeprank kalian ini. 24 juta. Jadi kas semuanya ya kas. Terus berapa? Berapa kita sudah? 5. Saya sama kalian Kalian hanya menyumbang ini kas, ini dan ini. Tapi tetap melihat posisi debit dan kreditnya. saya 11.500. Berapa? 11.500. Begini saja ya. 13.100 dikurang 4.800 berapa? Dikurang 1.800 ditambah 5 juta berapa? 11.500.000. Piutangnya ada berapa? 1 ya. 2. Piutang ada 3 juta. Oh ya. Bahan habis pakai. Ibu ganti perlengkapannya. 3 juta 400. Peralatan 12.500. Lagi. Sewa dibayar di muka masuk di akun apa? Di kategori apa? Aktiva kah? Utang kah? Modal? Aktiva. Sewa dibayar di muka. Betul. Sewa dibayar di muka. 4.800.000. Apa lagi? Asuransi balik di muka posisinya? Yang masuk hutang apa? Pendapatan dan penerimaan senilai 5 juta. 5. Yang belum masuk sisa? Modal. Coba dijumlahkan. Lima
dipertanyakan ketika dia tidak balance. Oke. Ada yang dari materi kita yang tadi sambil kalian diskusi kelompok, ada yang mau menyimpulkan? Kita tiba di penghujung perkuliahan hari ini. Ada yang mau bertanya? Kita sih mau minta menyimpulkan ya. Apa ada pertanyaan? Apa Alia? Menurut banyak. Kadang juga masih bingung soal menentukan apa sekali itu yang beban-beban, ada juga yang kadang jurnalnya itu beban, ada juga yang sebut biaya. Jadi apakah ada perbedaan antara menuliskan beban dan biaya itu? Apakah memang beban ada peruntukannya memang untuk ini dan biaya ada peruntukannya untuk kategori ini? Apa-apa saja itu? Kalau umumnya adalah di aturan perusahaan dia membedakan biaya dan beban. Tapi ada perusahaan yang menggunakan kata beban, tapi sama saja dia beban atau biaya. Tapi kalau biaya ada juga yang perusahaan yang menggunakan kata biaya seperti itu. Tapi sebenarnya dasarnya perbedaan beban dan biaya itu tergantung pencatatannya. Dia menggunakan case basic atau apa sih? Lupa. Pokoknya adalah perbedaannya, ya. Pernah saya juga searching itu tentang beban sama biaya. Saya cuma dapat menyimpulkan bahwa beban itu jangka panjang, kayak contoh kayak sewa begitu. Kayak sewa setahun itu kan itu jangka panjang, jadi katanya itu kayak beban itu digunakan pada saat jangka panjang yang melebihi 1 tahun gitu. Tetapi kalau kayak biaya itu digunakan pada saat 1 bulan berjalan, kayak contoh kayak biaya listrik, biaya telepon, biaya Kalau itu sih berdasarkan contoh ya. Tapi kalau biaya perbedaannya adalah kalau dia biaya pada saat kas terjadi ya, pada saat kas masuk atau pada saat kas keluar dia menggunakan biaya. Tapi kalau dia menggunakan beban ini pada saat transaksi. Dan jadi berbeda ya antara baru transaksi sama terjadinya kas. Ini dia menggunakan metode cash base sama accrual base. Ini accrual, beban itu accrual. Jadi kalau biaya, misal kalian membeli ATK ya, kalian membeli ATK di setiap bulan ya, tapi kalian rutin membeli ATK atau pulpen di koperasi 1 bulan. Nah, kalian mencatatnya sebagai biaya ATK. Tapi karena kalian awalnya rutin yang harus kayak biaya listrik ya, biaya listrik itu harus di setiap bulan dibayar. Nah, kalian juga wajib membeli BATK setiap bulan. Misal itu kewajibannya. Pada saat bulan Februari kalian tidak membeli ATK tersebut, itu dicatat sebagai beban padahal sebenarnya belum kejadian, belum keluar uang. Misal dibelinya di Maret selanjutnya, di Maret. Nah, bagaimana ya menjelaskannya? Saya hapus dulu ini ya.
belum bayar listrik karena mungkin di akhir Februari petugas listriknya belum datang, atau token kalian belum habis, jadi kalian belum beli gitu. Tapi sebenarnya kalian wajib beli di Februari sebagai sebagai standar ya. Jadi setiap bulan, oh saya beli listrik nih setiap bulan 1 juta. Jadi kalian mau mencadangkan, namanya mencadangkan biaya tersebut, kalian buat bebannya. Beban Maret, karena dia habis lebih cepat ya, jadi kalian bayarnya 2 kali. Berarti biaya listrik Februari, ibu kasih contoh bulan sini ya, ada tas dan biaya listrik Maret pada tas ya. Ini senilai 1 juta, ini senilai 1 juta. Tapi di akhir bulan Maret kalian harus membalik akun yang ada di Februari. Kalian harus membaliknya menjadi beban listrik pada akun 1. Jadi pada saat kalian menghitung laba di Februari, laba bulanan di Februari, ini tetap tercatat sebagai ada biaya listrik karena dia ada dicatat sebagai ini. Tapi sebenarnya dia biayanya dibayar di Maret. Itulah kenapa dia diakrem. Jadi di sini dia sudah hilang, di Maret dia juga tidak terakui. Jadi normal, ini semuanya kembali normal. Ini juga biaya listrik dia hilang di sini karena dia sudah diakui di Februari, makanya dia dibalik di sini. Ini dia hilang karena biayanya sudah di atas. Tapi ada beberapa perusahaan tidak membedakan antara kata-kata beban dan kata-kata biaya, sama saja. Ada juga yang memang membedakan. Kalau di teori sih memang beda ya, peruntukan beban dan peruntukan biaya. Tapi di praktiknya sangat kurang perusahaan membedakan itu. Seperti itu, masih ada? Kalau tidak ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini, persamaan dasar akuntansi itu apa dan belajarnya apa? Ada? Kalau tidak ada kita baca sama-sama saja ya. Kesimpulan hari ini ya, persamaan dasar akuntansi itu dapat menjamin keseimbangan dalam setiap transaksi keuangan. Keseimbangan adalah sama antara aktiva, hutang, dan modal. Menjadi fondasi laporan keuangan seperti tadi dia bilang ya, dasar itu kan fondasi ya. Jadi sama kalau kalian bangun rumah, fondasinya pertama ya, kalian harus tahu fondasinya dulu, harus bikin fondasinya dulu. Kalau di akuntansi kalian harus tahu fondasinya dulu apa. Terus yang ketiga, memastikan bahwa semua sumber daya perusahaan berasal dari utang atau investasi pemilik. Jadi tidak ada itu uang yang tiba-tiba datang dari langit.
tiba-tiba turun di perusahaannya ada hujan uang di perusahaannya kalian, atau tiba-tiba kalian pagi-pagi datang ke kantor, iya ada uang tergeletak 1 M di depan kantor, ya tidak mungkin ya kan. Jadi semua uang perusahaan berasal dari utang dan modal pemilik. Oke, terima kasih pembelajarannya hari ini. Semoga ada yang tertinggal dan kalian ingat sampai nanti kalian di dunia kerja ya. Amin. Bekal kalian nanti setelah keluar dari sini, baik di tempat magang ataupun di tempat lain. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.